Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Aryo Adi Prakoso, SUMA, dosen tetap pada Prodi Studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Saya sangat bersyukur dan bangga menjadi bagian dari Universitas Yarsi karena sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan dedikasi saya dalam bidang literasi, pendidikan, dan kepustakawanan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Teknologi Grafis dan Multimedia. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa semester 3 dan memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah KK 150450022 dan merupakan mata kuliah wajib pada rumpun teknologi informasi dan komunikasi. Perkuliahan ini diselenggarakan selama 16 pertemuan yang mencakup 14 pertemuan pembelajaran serta 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep desain grafis dan multimedia dimulai dari pengenalan dasar hingga pada tahap pembuatan produk berbasis multimedia yang relevan dengan kebutuhan perpustakaan dan lembaga informasi. Mahasiswa akan mempelajari komponen, jenis, serta prospek kerja di bidang desain grafis dan multimedia serta menggunakan berbagai perangkat lunak seperti Canva, CapCut, hingga tools AI. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terkait dengan mata kuliah ini meliputi sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dituju antara lain tiga komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Yarsi yang bernama Layar, serta presentasi interaktif yang langsung untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Sistem pembelajaran dilakukan dengan pendekatan blended learning, yakni menggabungkan tatap muka atau sinkronus dan pembelajaran mandiri atau asinkronus. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, PowerPoint, ataupun bentuk format Word sebagai media pendukungnya. Media dan perangkat yang digunakan sangat variatif, termasuk laptop, speaker, webcam, koneksi internet, serta aplikasi perangkat lunak pengelolaan media grafis dan video. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Selain itu juga, interaksi antara dosen dan mahasiswa juga bisa dilakukan di luar perkuliahan, seperti diskusi melalui grup WhatsApp dan media komunikasi lain di luar jam kuliah. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui sikap dan tugas. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project-based learning. Sebagai bentuk keberlanjutan, karya-karya produk mahasiswa akan diarahkan untuk dapat diarsipkan atau dihakimi. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri, video tutorial karya saya sendiri, dan juga buku atau video referensi dari karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan
agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Grafis dan Multimedia dengan materi pada pertemuan 4, yakni proses rancangan desain grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, senang mendengarnya. Baik, sebelum perkuliahan ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya saya ingin melakukan presensi dulu ya. Ini untuk hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Oh, berangkat semua ya. Alhamdulillah kalau gitu. Baik. Nah, sebelum kita mulai di pertemuan keempat, saya ingin nanya dulu nih sama kalian semuanya, masih ingat tidak pertemuan kita minggu lalu itu membahas tentang apa? Silakan, ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan, Aulia. Saya masih ingat pertemuan kita itu kita belajar produk desain grafis yang bisa diterapkan di perpustakaan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Aulia. Baik, kita langsung mulai aja ke pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke berapa? Keempat. Oke. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang proses rancangan desain grafis. Ya, jadi di mana nanti kita semua akan tahu nih bagaimana caranya langkah-langkah ketika akan membuat sebuah desain. Ya, dan sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya ada pertanyaan buat kalian. Apa proses rancangan desain grafis menurut kalian? Ada yang bersedia untuk menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Kaila. Rancangan proses desain grafis yang pertama membuat konsep, lalu merancang desain, setelah itu memproduksi hasil desainnya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Kaila. Oke, tadi yang disampaikan oleh Kaila itu hampir betul ya. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi proses rancangan desain grafis kalian semua bisa lihat di sini ya. Nih. Oke, yang pertama ada konsep. Kedua ada media, ketika ada ide atau gagasan. Berikutnya yang keempat ada persiapan data dan perancangan. Nah, di sini nanti perlu adanya revisi ya. Setelah selesai direvisi, maka akan lanjut ke final artworks di sini, dan yang terakhir adalah produksi ya. Ini adalah proses rancangan desain grafis yang perlu kalian semua ketahui ya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan secara detail dari masing-masing tahapan ini ya. Oke. Yang pertama, konsep. Konsep adalah hasil kerja berupa pemikiran yang menentukan tujuan, kelayakan, dan sasaran yang dituju. Ya. Jadi tahap awal berupa perumusan ide, dan di sini sebagai desainer harus memahami tujuan proyek, target audiensnya, kemudian pesan yang disampaikan itu apa. Jadi di konsep ini, ketika kita akan membuat sebuah desain grafis, kita perlu tahu tentang desain yang akan kita buat itu tujuannya untuk apa, sasarannya untuk siapa, ya seperti itu. Nah, saya akan berikan gambarannya. Oke, di sini saya akan mencontohkan sebuah produk, tapi ini bukan produk di bidang perpustakaan ya. Saya mencontohkan di bidang lainnya. Nanti silakan teman-teman bisa mencari yang sesuai dengan bidang perpustakaan. Oke. Nah, kalau lihat di sini, ini kira-kira gambar apa nih teman-teman? Cabai. Ya, jadi kita perlu tahu juga karena untuk membuat desain yang sesuai dengan permintaan klien itu sendiri. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh di mana ini merupakan ya cetakan packaging teh botol. Ya, lihat ini ya. Ini adalah cetakan dari teh botol. Jadi di sini saya akan mencontohkan brand teh botol Sosro. Ya. Ini adalah cetakannya di mana ini belum dibentuk
kotak ya, ini masih lembaran karena ini baru selesai dicetak. Nah, kemudian untuk berikutnya ini yang bentuknya digital. Misalnya dari klien meminta untuk membuatkan poster ya tentang teh botol. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah yang dicetak, ini adalah yang di digital. Oke, berikutnya adalah ide dan gagasan. Nah, pada ide gagasan itu untuk mencari ide yang kreatif diperlukan studi banding. Maksud dari studi banding ini adalah kita sebagai desainer nih perlu melihat kemasan dari produk lainnya. Oke? Dan tujuannya apa kira-kira? Tujuannya adalah untuk bisa mencontoh hal-hal yang baik ya, yang bisa diterapkan di desain yang akan kita buat. Nah, kemudian literatur wawasan yang luas. Artinya kita juga perlu tahu nih bahwa teh itu gunanya untuk apa, tujuannya untuk apa, supaya nanti desainnya itu bisa menyesuaikan dengan tujuannya. Kemudian diskusi ini bisa dijalankan dengan klien ya, karena seorang desainer yang akan membuatkan sebuah desain perlu yang namanya diskusi dengan kliennya, supaya permintaan klien itu sesuai dengan yang dibuat oleh desainer. Kemudian wawancara. Wawancara di sini itu bisa dilakukan ketika teman-teman menanyakan kepada konsumen atau orang-orang yang suka minum minuman kemasan itu. Sebaiknya desain kemasan minuman itu seperti apa nih? Nah, kita perlu masukan dari mereka juga ya. Dan lain sebagainya. Ya, ini adalah ide gagasan. Oke, contohnya. Nah, ini saya contohnya adalah teh kotak ya, beda brand ya. Oke. Berikutnya teh gelas ya. Aneh ya, judulnya teh gelas tapi kotak. Nah, ini mungkin ini salah satu keunikannya ya, biar orang-orang pada beli teh gelas tapi kok bentuknya kotak. Nah di sini kita bisa melihat atau kita bisa membandingkan antara dua model desain ini ya. Yang sebelah sini teh kotak ini lebih dominan yang berwarna apa nih? Warna apa? Coklat ya, coklat kemerahan ya di sini ya. Sedangkan sebelah sini kuning hijau ya. Jadi di sini lebih mementingkan warna tehnya mungkin ya. Warna tehnya kan warna seperti ini. Sedangkan yang di sini lebih menonjolkan warna hijau yaitu daunnya ya dan perkebunannya. Nah, kan ada dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita ketika akan membuat kita bisa melihat dari kemasan lainnya. Oke. Berikutnya adalah perancangan. Okay. Data berupa teks atau gambar terlebih dahulu harus kita pilah dan seleksi. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan ini, ya, ini, apakah data itu sangat penting sehingga harus tampil atau kurang penting sehingga harus dapat ditampilkan lebih kecil, samar atau dibuang sama sekali. Nah, di perancangan ini kita harus memperhatikan data informatif yang bisa berupa foto dan teks. Kemudian data estetis berupa bingkai background, efek, garis, dan sebagainya. Nah, maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah ketika kita akan merancang sebuah desain, kita harus memperhatikan fotonya yang akan dipakai apa, ya, teksnya yang akan digunakan fontnya jenisnya apa, ukurannya besar atau kecil, kemudian backgroundnya warnanya lebih dominan warna apa. Nah, kita harus memikirkan itu juga. Nih, contohnya nih, saya berikan di sini. Ini warnanya apa nih kira-kira? Kuning ya, warnanya kuning. Jadi backgroundnya nanti lebih dominan warna kuning ya. Kemudian di sini tadi apa? Foto ya, yang tadi saya jelaskan ada foto, membutuhkan foto. Nah, di sini butuh foto. Di sini ada foto versi teh botol versi 1, versi 2, dan versi 3. Jadi di sini ingin menceritakan historinya juga, ingin menampilkan histori dari teh botol. Ya. Kemudian nama brandnya ya. Nah, dari contoh ini, foto ini nanti akan dimasukkan ke dalam background ini ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi seperti ini ya, warnanya adalah kuning, tadi dominan ambil dari sini, kemudian fotonya ya dimasukkan ke dalam sini ya. Jadi di sini si desainer ingin menceritakan atau ingin menjelaskan tentang historinya juga nih, bahwa teh botol Sostro itu berdiri pada tahun 1969. Artinya bahwa brand ini sangat disukai oleh masyarakat hingga saat ini ya.
seperti ini. Ini adalah hasil desain dari desainernya, ya. Nah, setelah selesai seperti ini, maka berikutnya adalah revisi, ya. Oke, revisi dilakukan apabila tidak adanya kesesuaian dari apa yang sudah direncanakan atau ada perubahan lainnya. Jadi setelah tadi selesai membuat desainnya, maka perlu dikonsultasikan atau didiskusikan dengan si kliennya. Apakah desain seperti ini sudah cocok, sudah sesuai, atau perlu ada perubahan? Nah, perlu didiskusikan dengan siapa? Kliennya. Oke. Nah, ternyata dari hasil diskusi dengan kliennya, ternyata kliennya itu tidak menyukai desain yang seperti ini. Jadi perlu adanya perubahan atau revisi. Nah, oleh karena itu dari masukan klien maka dihasilkan desain yang seperti ini. Ya, ini contoh seperti ini. Jadi awal pembuatannya adalah seperti ini, kemudian setelah didiskusikan dengan klien maka dihasilkanlah desain yang baru adalah seperti ini. Jadi si klien lebih suka menampilkan satu, ya, foto teh botol susu yang terbaru saja, ya, tanpa harus melibatkan teh botol yang lama, ya. Jadi cukup satu aja, yang penting di sini lebih besar, ya, gitu. Dan warnanya juga diminta untuk warna teh, ya. Jadi supaya jelas ketika orang melihat ini, oh ini minuman teh gitu. Takutnya kalau yang ini minuman apa nih, jeruk atau apa gitu kan? Karena ada warna kuning-kuningnya. Itu kalau ini kan udah jelas nih, oh ini warna teh, berarti ini adalah minuman teh. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya yaitu final artwork. Ya. Final artwork ini adalah materi final design yang sudah di-approve atau disetujui oleh klien, ya, untuk dilanjutkan ke bagian produksi. Jadi tadi ya, desain yang tadi sudah di-approve oleh klien, namun perlu dipertimbangkan lagi atau diperhatikan lagi dari segi fontnya, resolusinya, warnanya, dan format filenya. Kenapa? Karena sebelum dicetak tentu file yang sudah dibuat dengan yang akan dicetak tentu hasilnya bisa berbeda, ya. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah fontnya. Jenis font yang akan digunakan itu apakah sudah enak untuk dibaca, sudah nyaman untuk dibaca atau tidak. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Mau pakai font yang mana nih? Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian warnanya. Jadi, warna yang akan digunakan dominan warna apa nih? Misalnya warna teh. Nah, cocok apa enggak? Nah, kita perlu dilihat juga dari segi warnanya. Kemudian filenya. File di sini adalah file yang nanti akan diekspor, ya, diekspor dalam file bentuk apa nih? Apakah PDF, ataukah PNG atau JPEG dan sebagainya. Kita si klien membutuhkan format yang apa, ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah resolusi. Nah, ini sangat penting sekali resolusi. Jadi ketika membuat desain itu, resolusi itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai ketika di file itu kelihatan jelas, ya, ketika dilihat di handphone atau di komputer, tapi ketika dicetak gambarnya pecah. Ya, itu. Jadi ini sangat diperhatikan sekali untuk ketika membuat desain grafis. Ya. Oke, nah berikutnya yang terakhir ini adalah produksi. Ya, setelah tadi sudah mengecek dari segi fontnya, warnanya, resolusinya, maka setelah desain selesai sebaiknya lebih dahulu di print preview. Jadi perlu dicetak satu dulu. Ya, jika ini akan dicetak, desainnya akan dicetak, perlu dicetak satu dulu untuk melihat apakah warnanya tajam, teksnya terbaca dengan jelas. Ya. Jadi perlu untuk dicetak satu terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Contoh ya, cetak satu dulu nih. Kemudian di cross check kembali dari segi warnanya, ada yang pecah tidak, teksnya terbaca dengan jelas tidak. Kemudian apalagi warnanya tadi udah. Warnanya itu bertabrakan dengan warna tulisan atau tidak. Nah, kita perlu cross check dulu. Jika sudah dirasa atau dari kliennya sendiri sudah oke, dari produksi pencetakan juga sudah oke, maka tinggal diperbanyak. Ya, tuh itu jika ingin dicetak. Jika hanya bentuk digital, biasanya kan lebih simple lagi. Ya, tidak seperti ini. Oke, jadi ada dua
Dua apa tadi? Dua format. Tadi apa? Bisa dicetak dan dibentuk dalam digital ya, tuh digital. Oke, jadi itu materi pada hari ini ya. Kita membahas tentang apa tadi? Apa? Proses perencanaan desain grafis. Nah, oke. Untuk ini apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan Ines. Mengapa proses revisi perlu dilakukan sebelum tahap final artwork? Ya, oke. Baik, terima kasih Ines untuk pertanyaannya. Ya, kenapa penting ya adanya revisi ya sebelum masuk ke final artwork itu? Karena dengan adanya revisi, ya maka desain yang akan dibuat itu sesuai dengan keinginan klien satu, ya. Karena jika tidak ada revisi, maka klien tentu merasa satu tidak dihargai ya, karena dia yang menginginkan desain itu, dia yang membayarnya, maka perlu ada yang namanya komunikasi. Dan kemudian kalau tidak ada revisi, takutnya adalah pesan yang disampaikan itu tidak tercapai ya, maka dari itu penting sekali adanya revisi ya. Oke, seperti itu Ines, bagaimana? Iya Pak. Oke. Baik, berikutnya adalah diskusi ya buat kalian semuanya. Silakan, di sini ada 2 soal ya. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita bisa mendiskusikan bareng-bareng tentang soal ini. Oke? Silakan bisa dikerjakan sekarang. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Pak. Baik, oke. Ya, kita mulai diskusi aja untuk soal nomor pertama nih. Oke. Nah, di sini ada yang siap untuk menjawab. Nanti yang menjawab akan saya kasih nilai keaktifan. Ya. Oke, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Fahmi. Sebagai mahasiswa, Pak, saya biasanya mulai dengan melakukan riset terlebih dahulu tentang topik atau tema proyek yang melihat trennya juga, Pak. Desain terbaru gitu. Lalu saya menganalisis bagaimana target dari audiens yang saya akan buat, dan juga saya mencari referensi dari berbagai sumber seperti Pinterest atau Behance. Setelah itu saya melakukan brainstorming, mencatat ide-ide yang muncul terlebih dahulu, lalu memilih yang paling sesuai dan bisa dikembangkan, Pak, secara visual. Terkadang saya juga berdiskusi dengan teman-teman untuk membicarakan tentang topik yang ada dan melihat sudut pandang baru, Pak. Oke, beri tepuk tangan buat Fahmi. Ya. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Jadi tadi Fahmi menyinggung bahwa butuh yang namanya referensi lain ya untuk menghasilkan sebuah ide yang bagus, dan juga perlu diskusi dengan teman dan sebagainya. Oke, berikutnya untuk nomor 2, ada yang siap untuk menjawab? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Nay. Tahap revisi penting karena membantu saya menyempurnakan desain agar lebih tepat sasaran dan bebas dari kesalahan. Desain awal seringkali belum sempurna, sehingga masukan dari dosen atau teman sangat membantu melihat kekurangan yang tidak saya sadari. Saya menyikapi kritik secara positif dengan menjadikannya sebagai peluang belajar. Saya tidak menganggap kritik sebagai serangan, tapi sebagai bahan evaluasi agar karya saya berkembang lebih baik. Oke, beri tepuk tangan buat Nay. Ya, jadi bagus sekali jawaban Nay bahwa revisi itu memang penting sekali ya. Karena apa? Karena ketika membuat sebuah desain, apalagi desain awal, pasti banyak hal yang perlu diperbaiki ya. Dan tadi juga sempat menyimpulkan bahwa kritikan itu bukan sebagai serangan ya, tetapi sebagai untuk menghasilkan desain yang lebih baik lagi. Oke. Nah, jadi untuk diskusi kita pada hari ini, teman-teman saya rasa sudah paham ya untuk materi pada hari ini, dan ini saya beri sebuah tugas ya.
tugas buat kalian semuanya. Silakan cari contoh produk lain ya yang berhubungan dengan perpustakaan. Nah, sekarang ini adalah berhubungan dengan perpustakaan. Oke, kalau tadi saya contohkan itu produk lain, kalau yang sekarang kalian silakan cari yang berhubungan dengan perpustakaan. Kemudian nanti analisis dengan cara yang tadi saya sampaikan ya. Nanti bentuknya dalam PDF, kemudian dikumpulkan di kantong tugas layar ya. Untuk deadline-nya nanti di layar sudah tertera ya kapan pengumpulan terakhirnya. Oke, seperti itu ya. Sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, sebelum saya mengakhiri, saya butuh dari teman-teman nih, refleksi nih teman-teman. Ada yang bersedia memberikan refleksi untuk materi pada hari ini? Ada tidak? Saya, Pak. Menurut saya, dengan adanya tahapan revisi membuka wawasan saya bahwa desain perlu diuji, dikritisi, dan disempurnakan agar hasil akhirnya maksimal dan sesuai dengan tujuan komunikasi. Selain itu, saya juga memahami bahwa gagasan kreatif perlu dasar konsep yang kuat dan tidak bisa muncul begitu saja tanpa pemikiran yang matang. Oke, beri tepuk tangan buat Anita. Terima kasih Anita untuk refleksinya. Baik, demikian untuk hari ini yang bisa saya sampaikan terkait tentang materi di pertemuan keempat ini. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk memberikan sebuah quotes atau motivasi ya buat kalian semua. Oke. Desain bukan sekedar membuat sesuatu yang indah, tetapi tentang menyampaikan pesan dengan cara yang paling efektif. Nah, jika kita kaitkan dengan kehidupan mahasiswa, okay, banyak mahasiswa yang berpikir bahwa keberhasilan dinilai dari tampilan luar, seperti IPK yang tinggi, ikut banyak organisasi, atau tugas yang rapi. Ya. Tapi yang terpenting bukan hanya tampilannya, melainkan pesan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen desain grafis. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah teknologi grafis dan multimedia pada program studi perpustakaan dan sains informasi Universitas Yarsi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.